Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam Pancasila. Baik, izin memperkenalkan diri, Praja Madya, Arya Anantawijaya Dharma Satya, NPP 330638, kelas D1, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, dan berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang peraturan pemerintahan dalam negeri untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah di Permendagri ini mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Untuk lingkup peraturan menteri ini meliputi yang pertama ada tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua ada tata cara evaluasi rancangan peraturan pengendalian dan evaluasi pemerintahan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Dan yang ketiga ada tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Nah, itulah dia pengertian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sekarang kita akan membahaskan simpul-simpul yang ada pada peraturan ini. Yang pertama, pada bab 1. Bab 1 ini membahas tentang ketentuan umum yang berisikan ketentuan dan pengertian dasar mengenai RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RKPD, musrembang, serta pengertian evaluasi, pengendalian, dan pengertian lainnya. Yang kedua, di bab 2, ini dijelaskan tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah yang mengatur tentang tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD disertai dengan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil. Untuk bab 3, berisikan tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berisikan tentang evaluasi yang dilakukan berkala setiap tahun dan setiap akhir periode, serta terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, pengendalian, dan dilakukan melalui pemantauan serta pelaporan guna mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi informasi. Selanjutnya di bab 4, di sini dijelaskan tentang tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD yang berisikan tentang penjelasan prosedur pada pemeriksaan dan penilaian terhadap penilaian rancangan perda oleh Kemendagri. Selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini berisikan tentang tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan syarat serta kondisi perubahan kebijakan terkait kebijakan nasional dan tata cara tahapan penyusunan perubahan. Selanjutnya di bab 6 ini berisikan tentang ketentuan peralihan pada peraturan ini, dan di akhir bab ada yaitu bab 7 berisikan tentang ketentuan penutup yang biasanya berisikan tentang kesimpulan dari peraturan yang dibahas. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan membahas tentang Peraturan Pemerintah PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk simpul-simpul bab pembahasannya, di sini saya akan rincikan. Yang pertama pada bab 1 berisikan tentang ketentuan umum yang berisikan tentang definisi dari LPPD, LKPJ, dan informasi dari LPPD itu tersendiri. Yang kedua itu ada bab 2
Untuk bab 2 ini berisikan tentang bagaimana capaian kinerja yang dituju, realisasi anggaran, kebijakan strategis, dan indikator kinerja utama daerah APBD kepada pemerintah yang disusun setiap tahun oleh kepala daerah dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, di bab 3 ini membahas tentang LKPJ yang dimana disampaikan dalam rapat paripurna DPRD atau Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah yang memuat kebijakan anggaran urusan wajib. Pada bab 3 berisikan tentang LKPJ yang dimana disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang memuat kebijakan anggaran urusan wajib dan pilihan daerah serta capaian program dari RPJMD dan LKPD yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya di bab 4 itu berisikan mengenai informasi mengenai LPPD kepada masyarakat yang wajib dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat dengan tujuan agar adanya transparansi pada peraturan ini terhadap masyarakat. Selanjutnya pada bab akhir yaitu bab 5 adalah ketentuan penutup yang biasanya berisi tentang kesimpulan pada peraturan ini. Selanjutnya kita akan membahas pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain yaitu ada pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur juga mengenai pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan pengusahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan keuangan daerah serta pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah, dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan badan keuangan daerah itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa saja simpul-simpul yang ada pada peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2019 ini. Yang pertama, pada bab 1 ini membahas tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang istilah-istilah penting seperti APBD, kepala daerah, PPKD, pejabat pengelolaan keuangan daerah, dan lainnya. Di bab 2 ini berisikan tentang asas dan ruang lingkup yang berisikan tentang asas dari pengelolaan uang daerah dan ruang lingkup yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dari keuangan daerah itu sendiri. Selanjutnya, di bab 3 ini dijelaskan mengenai struktur dan fungsi APBD itu sendiri. Fungsi dari APBD itu tersendiri didapatkan dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, serta dijabarkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran, serta laporan realisasi anggaran. Untuk di bab 4 itu terdapat penjelasan mengenai kewenangan kepala daerah dan DPRD yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, serta DPRD yang berperan dalam pembahasan, persetujuan, dan pengawasan. Selanjutnya pada bab 5, di sini terdapat penjelasan tentang peran dan tugas dari PPKD dan SKPD yang bertugas sebagai bendahara umum daerah dan pengguna anggaran pelaksanaan anggaran daerah. Untuk selanjutnya di bab 6 ini dijelaskan tentang perencanaan dan penganggaran yang berisikan acuan dalam penyusunan APBD yang harus disamakan dengan RKPD sebelumnya, serta adanya kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara. Untuk selanjutnya di bab 7 ini dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan anggaran, tentang aturan dari pengadaan barang atau jasa, kontrak, serta pembayaran yang harus dilakukan. Untuk di bab 8 di sini menjelaskan tentang tata cara penatausahaan dan proses pertanggungjawaban. Selanjutnya di bab 9 di sini berisikan tentang pengawasan yang melibatkan inspektorat daerah, BPK, dan DPRD yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap penyimpangan,
serta memastikan efisiensi dari pengangguran yang ada. Pengangguran yang di sini disebutkan dari pengangguran dari anggaran itu sendiri. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 10, di sini menjelaskan tentang ketentuan peralihan dan penutup pada peraturan ini yang bisa diisikan dengan kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan dari setiap bab-bab sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada peraturan ini memiliki tipe dokumen yaitu peraturan perundang-undangan. Permendagri ini mengatur lebih rinci tentang tata cara penyusunan dan penyampaian LPPD, mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, dan format isi serta waktu pelaporan LPPD dari tingkat daerah ke tingkat pusat. Baik, untuk pembahasan simpul-simpul dari peraturan ini terdapat 6 bab, dan pada bab-bab tersebut itu membahas tentang hal-hal yang berbeda. Pada bab 1 berisikan tentang penjelasan bagaimana ketentuan umum yang menjelaskan definisi pentingnya tentang LPPD, evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator dari kinerja kunci dan terminologi lain yang terkait. Setelah itu pada bab 2 di sini dijelaskan tentang penyusunan dan penyampaian LPPD serta batas waktu penyampaian paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jadi untuk penyusunan dan penyampaian LPPD itu diusahakan paling lambat tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Untuk bab 3 di sini ada evaluasi LPPD yang biasanya berisikan tentang hasil evaluasi yang menjadi dasar pada pembinaan dan pengawasan oleh pusat serta penilaian kinerja kepala daerah yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya pada bab 4, untuk bab 4 ini berisikan tentang penjelasan bagaimana cara pengembangan sistem informasi terhadap evaluasi LPPD tersebut. Dan selanjutnya di bab 5 ini berisikan tentang cara-cara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, serta aparat pengawas internal pemerintah atau yang biasa disingkat dengan APIP. Dan pada bab ke-6 ini berisikan tentang ketentuan penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang peraturan pemerintah PP nomor 13 tahun 2019 yang berisikan tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam PP ini mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dan evaluasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah ini meliputi adanya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah RLPPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau biasa disingkat dengan EPPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang simpul-simpul dari setiap bab yang ada. Untuk peraturan pemerintah PP nomor 13 tahun 2019 ini terdapat 7 bab yang masing-masing bab itu berisikan tentang pembahasan yang berbeda. Pada bab 1 ini terdapat ketentuan umum yang dimana menjelaskan tentang seluruh ketentuan umum mengenai definisi pentingnya seperti LPPD, evaluasi kinerja, serta penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator kinerja kunci. Selanjutnya untuk bab 2 ini berisikan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD,
yang berisikan kewajiban kepala daerah dengan adanya tujuan dari LPPD, penerima laporan, serta batas waktu dari penyampaian dan isi dari LPPD yang mencakup capaian indikator kinerja, urusan pemerintahan wajib dan pilihan, serta tugas pembantuan dan unsur-unsur berdasarkan format yang ditentukan. Untuk bab 3 tersendiri itu menjelaskan mengenai evaluasi kinerja dari penyelenggaraan pemerintah daerah guna mencapai penilaian capaian kinerja berdasarkan dari LPPD yang sudah atau telah dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan hasil evaluasi yang digunakan untuk pembinaan pengawasan, penyempurnaan kebijakan desentralisasi, dan peningkatan kualitas dari pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya pada bab 4, untuk bab 4 ini sendiri berisikan tentang penggunaan sistem informasi. Dan selanjutnya di bab 5 ini berisikan tentang bagaimana tata cara dari pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk membina dan mengawasi penyusunan serta pelaporan dari LPPD itu sendiri. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 6. Untuk bab 6 itu sendiri berisikan tentang ketentuan-ketentuan dari peralihan yang berisikan tentang bagaimana penyelenggaraan LPPD sebelum berlakunya PP dan tetap dilaksanakan sesuai peraturan lama sampai dengan penyesuaian terhadap PP itu selesai. Selanjutnya di bab terakhir yaitu bab 7. Untuk bab 7 ini berisikan tentang ketentuan penutup yang dimana biasanya berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dan yang baru, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan baru, rencana kerja pemerintahan daerah yang lama dan baru, rencana strategis atau renstra perangkat daerah yang lama dan baru, rencana kerja perangkat daerah yang lama dan baru, serta isi bab dari LKPJ, LPPD, dan ILPPD, dan isi struktur dari keuangan daerah APBD itu sendiri. Baik, untuk perbandingan rencana pembangunan daerah yang lama dan baru, perbandingan ini umumnya dilakukan untuk mengevaluasi dari konsistensi, relevansi, dan capaian dari perencanaan sebelumnya, serta untuk mengintegrasikan arahan kebijakan baru. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang lama. Untuk yang pertama, ini ada pendahuluan. Untuk pendahuluan itu tersendiri berisikan latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang berbeda. Untuk gambaran umum kondisi daerah, ini berisikan tentang potensi, masalah, isu strategis, dan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat yang berbeda. Selanjutnya di visi misi dan arah pembangunan jangka panjang yang berbeda di sini adalah penetapan visi dan misi daerah untuk 20 tahun ke depan itu serta arah kebijakan umum pembangunan yang dibedakan pada isi dari RPJPD yang lama dan RPJPD yang baru. Selanjutnya untuk strategi dan kebijakan dari pembangunan jangka panjang ini berisikan tentang penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi dari RPJPD lama yang belum tercapai agar dapat tercapai di RPJPD baru. Untuk kerangka pendanaan pembangunan jangka panjang di sini berisikan tentang estimasi kebutuhan pendanaan dan sumber-sumbernya yang ada. Untuk indikator kinerja pembangunan jangka panjang itu sendiri berisikan tentang tolak ukur dari keberhasilan atas pencapaian
visi dan misi RPJPD sebelumnya yang belum terpenuhi atau tercapai, bahwasannya di RPJPD selanjutnya diharapkan untuk tercapai dan terpenuhi. Untuk perbandingannya lebih terfokus pada perubahan visi dan misi, prioritas pembangunan yang dulu awalnya tidak ditargetkan tetapi yang lama ini ditargetkan, serta indikator dari kinerja dan estimasi pendanaan. Untuk selanjutnya, di sini ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang bisa disingkat dengan RPJMD. Untuk perbedaan dari RPJMD yang lama dan baru tidak jauh berbeda. Dari isi bab RPJMD yang lama itu terdapat pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan RPJPD, dan sistematikanya bagaimana. Selanjutnya, untuk gambaran umum dari kondisi daerah itu terdapat analisis kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah, termasuk capaian pembangunan periode sebelumnya yang sudah ditulis di dalam isi bab dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan dituangkan kembali dengan strategi dan sasaran yang baru pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang baru. Untuk visi misi, tujuan, dan saran atau sasaran pembangunan jangka menengah, ini terdapat penjabaran visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Biasanya setiap kepala daerah yang terpilih memiliki visi, misi, serta sasaran yang berbeda. Dan hal ini juga tentunya harus ditulis kembali pada RPJMD yang baru dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam satu periode atau 5 tahun ke depan selama kepala daerah menjabat. Selanjutnya ada strategi dan arah kebijakan dari pembangunan daerah itu sendiri. Terdapat strategi dan kebijakan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang belum terpenuhi pada RPJMD sebelumnya dan akan dipenuhi pada RPJMD yang baru. Untuk kebijakan umum dan program dari pembangunan daerah itu sendiri, terdapat rincian dari program-program unggulan yang terdiri dari sektor prioritas dan lintas sektor. Serta untuk kerangka pendanaan pembangunan daerah, terdapat proyeksi kebutuhan anggaran dan sumber dari pendanaan, serta adanya kinerja dari penyelenggaraan pemerintah daerah untuk indikator kinerja utama atau yang bisa disingkat dengan IKU dan target dari capaian itu sendiri yang belum tercapai di RPJMD lama dan akan dicapai kembali pada RPJMD baru. Untuk penutup itu terdapat dari kesimpulan serta komitmen yang tidak jauh berbeda. Dalam dua hal RPJMD yang lama dan baru ini terdapat perubahan yang fokus yang terdiri pada perubahan visi atau misi dari kepala daerah itu sendiri, serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta program prioritas dan target indikator dari kinerja itu. Selanjutnya, untuk kinerja dari selanjutnya untuk rencana kerja pemerintah daerah atau yang bisa kita singkat dengan RKPD. Di sini terdapat beberapa pembeda atau perbandingan yang tidak jauh sama dengan sebelumnya dengan RPJMD dan sebelumnya. Untuk isi bab dari RKPD yang lama dan baru yang di pendahuluan itu berisikan tentang latar belakang serta dasar hukum dan hubungan dengan RPJMD, sistematika yang lama dengan yang baru. Serta selanjutnya ada evaluasi terkait hasil dari pelaksanaan RKPD tahun lalu, yang dimana itu terdiri dari capaian kinerja, kendala dari kinerja, dan pembelajaran dari pelaksanaan RKPD di tahun sebelumnya yang akan selalu dievaluasi untuk membentuk program-program yang baik di RKPD tahun berikutnya. Hal ini bertujuan guna mendukung dari pemerintahan kepala daerah yang baru. Selanjutnya ada prioritas pembangunan daerah tahun berjalan. Hal ini berisikan tentang isu-isu strategis dan prioritas pembangunan untuk 1 tahun anggaran yang ada, dan sasaran serta program dari pembangunan daerah. Dalam hal ini penjabaran sasaran dan program-program yang akan dilaksanakan di kedepannya yang sudah ditulis kembali pada RKPD
tahun selanjutnya atau RKPD baru. Selanjutnya, di sini adanya kerangka pendanaan dari pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini berisikan tentang rencana dari alokasi anggaran per program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kegiatan yang akan direalisasikan oleh kepala daerah yang menjabat baru. Selanjutnya, di terakhir ada penutup atau yang disebut dengan kesimpulan. Tentunya pada tahap kesimpulan ini tidak jauh berbeda pada RKPD sebelumnya dan RKPD baru, karena masih memuat satu hal yang hampir sama atau hampir berhubungan. Hanya saja terdapat perbandingan berbeda sedikit. Nah, untuk perbandingan fokus ini di antara RKPD lama dan RKPD baru, ini terdapat pada perubahan prioritas tahunan, target kegiatan, serta alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan di tahun selanjutnya pada era kepemimpinan kepala daerah yang baru, serta visi misi yang dibuat yang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana strategis dari perangkat daerah atau yang biasa kita sebut dengan Renstra-PD. Sama halnya dengan sebelum-sebelumnya, Renstra-PD ini juga berisikan perbandingan, tetapi perbandingannya tidak jauh berbeda dari Renstra yang lama dengan Renstra yang baru. Untuk Renstra yang lama, ini berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan RPJMD dan Renstra-PD sebelumnya. Untuk Renstra-PD yang baru sama saja, tetapi terdapat perbandingan dalam hal latar belakang serta dasar hukum yang mengikat. Untuk tugas dan fungsi dari perangkat daerah itu sendiri berisikan tentang uraian dari tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Selanjutnya, untuk evaluasi kinerja dari perangkat daerah di tahun sebelumnya, adanya capaian serta kendala dan isu-isu strategis pada perangkat daerah yang lama yang akan diperbaiki secara terus-menerus dan melakukan evaluasi secara terus-menerus pada kinerja pemerintahan yang lama dan ditulis kembali dalam rencana strategis perangkat daerah Renstra-PD yang baru. Untuk visi, misi, dan tujuan serta sasaran dari perangkat daerah ini berisikan tentang penjabaran visi, misi, serta tujuan dan sasaran dari perangkat daerah yang mendukung RPJMD. Hal ini sama isinya dengan Renstra-PD yang lama dengan Renstra-PD yang baru. Untuk strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang berisikan mengenai strategi operasional guna mencapai tujuan dan sasaran dari perangkat daerah. Selanjutnya, untuk program dan kegiatan dari perangkat daerah, ini berisikan tentang rincian program serta kegiatan utama dari perangkat daerah. Nah, untuk rincian program dan kegiatan utama pada perangkat daerah Renstra-PD yang lama dengan yang baru, terdapat perbandingan yang berbeda pada hal rincian program serta kegiatan utama. Hal ini merupakan program baru dari setiap pergantian kepala daerah. Selanjutnya, untuk indikator kinerja dan kerangka pendanaan, ini berisikan mengenai indikator keberhasilan dari adanya proyeksi anggaran oleh perangkat daerah itu sendiri. Nah, untuk penutup atau kesimpulan, ini biasanya terdapat kesimpulan dari pembahasan setiap bab yang ada pada Renstra-PD terbaru dan Renstra-PD yang lama. Tetapi tidak ada perbandingan yang secara spesifik untuk kedua hal ini. Untuk perbandingan fokus di antara Renstra-PD yang lama dan yang baru, ini berfokus pada perubahan tujuan serta sasaran pada perangkat daerah, strategi, program, dan target kinerja yang ingin dicapai di tahun berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rencana kerja dari perangkat daerah atau Renja perangkat daerah Renja-PD. Untuk isi bab pada Renja-PD yang lama dan yang baru, sama seperti sebelumnya, tidak banyak perbandingan yang terus spesifik. Hanya saja terdapat hal-hal umum yang diganti sesuai dengan kebijakan-kebijakan baru serta visi misi dari kepala daerah yang baru menjabat. Untuk pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang serta dasar hukum dan hubungan dengan Renstra-PD dan RKPD yang baru dengan yang lama. Selanjutnya di sini terdapat evaluasi kinerja Renja-PD pada tahun lalu yang berisikan tentang capaian,
kendala serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan renja perangkat daerah di tahun sebelumnya yang akan terus dievaluasi untuk perbaikan lebih baik pada renja PD tahun berikutnya atau renja PD yang baru. Selanjutnya, pada perbandingan yang ketiga, adanya prioritas program dan kegiatan perangkat daerah. Untuk program prioritas ini, adanya prioritas program dan kegiatan perangkat daerah untuk 1 tahun anggaran. Jadi, setiap 1 tahun anggaran itu terdapat program prioritas yang berbeda dan kegiatan perangkat daerah yang berbeda. Selanjutnya, ada sasaran indikator kinerja program dan kegiatan yang berisikan tentang target kinerja yang spesifik untuk setiap program dan kegiatan yang ada. Nah, pada renja PD tahun sebelumnya terdapat target kinerja juga yang spesifik, tetapi untuk renja PD di tahun berikutnya terdapat kinerja spesifik yang berbeda sesuai dengan keinginan pada pemerintah kepala daerah yang baru, yang disesuaikan dengan visi misi yang ingin dicapai untuk era kepemimpinan di tahun selanjutnya. Selanjutnya ada perbedaan tentang rencana pendanaan perangkat daerah yang berisikan tentang rincian dari alokasi anggaran per kegiatan yang dilaksanakan di renja PD sebelumnya atau renja PD yang lama dan akan dikaitkan dengan renja PD yang baru. Untuk terakhir di sini terdapat kesimpulan. Untuk kesimpulan itu sendiri tidak jauh berbeda atau tidak jauh perbandingan dari renja PD yang lama dengan renja PD yang baru. Nah, untuk perbandingan fokus di antara dua renja ini, renja lama dan renja baru, ini terdapat perubahan prioritas kegiatan, target kinerja, dan rincian alokasi anggaran yang ingin dicapai pada setiap kegiatan pada renja yang lama serta renja PD yang baru sesuai dengan keinginan, visi, misi, tujuan dari kepala daerah yang terpilih nantinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang isi dari bab laporan pertanggungjawaban. Yang pertama kita akan membahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dari kepala daerah. LKPJ adalah laporan yang disampaikan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari pemerintah daerah. Isi bab dari LKPJ ini secara umum berisikan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan LKPJ, serta berisikan tentang kebijakan umum tentang pengelolaan keuangan daerah dan adanya gambaran umum APBD, kebijakan pendapat belanja dan pembiayaan, serta adanya laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bisa menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, yang dibedakan pada penjelasan. Yang pertama, pada urusan pemerintahan wajib itu menjelaskan tentang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta dan lain-lain. Untuk urusan pemerintahan pilihan ini berisikan tentang pertanian, pariwisata, perdagangan dan lain-lain. Jadi, setiap urusan menjelaskan program, kegiatan, target serta realisasi dan kendala yang berbeda. Untuk laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, ini berisikan tentang adanya penugasan dari pemerintah pusat atau provinsi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, untuk laporan pelaksanaan tugas umum pemerintahan, ini berisikan peliputan antara koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada laporan capaian kinerja program dan kegiatan prioritas yang berisikan tentang evaluasi dari pencapaian target-target dalam RPJMD dan RKPD yang telah dituju atau telah dilaksanakan. Selanjutnya, terdapat permasalahan dan solusi. Nah, dalam permasalahan solusi ini membahas tentang identifikasi masalah yang dihadapi serta langkah-langkah penyelesaian yang harus dilaksanakan. Untuk terakhir, di sini ada penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta rekomendasi yang harus dilakukan dalam evaluasi dari isi bab LKPJ tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Nah, LPPD ini adalah laporan yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Nah, untuk isi bab LPPD ini terdapat pendahuluan
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari capaian makro pembangunan dan capaian urusan pemerintahan serta capaian pelaksanaan tugas pemantauan dan penugasan. Untuk penjelasannya ini terbagi menjadi 3. Untuk capaian makro pembangunan itu menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan serta pengangguran dan indeks pembangunan manusia atau IPM yang sudah dikenal. Yang kedua, untuk capaian urusan pemerintahan ini berisikan sama seperti AKPJ, namun dengan fokus pada indikator kinerja yang lebih standar nasional. Selanjutnya, untuk capaian pelaksanaan tugas pemantauan dan penugasan. Nah, setelah itu di sini membahas tentang adanya permasalahan dan solusi penyelenggaraan pemerintah daerah, rekomendasi untuk perbaikan kinerja, serta yang terakhir adanya penutup yaitu kesimpulan dari hal-hal yang sudah dibahas pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD. Nah, untuk sebelumnya itu terdapat pendahuluan. Untuk pendahuluan itu tersendiri berisikan tentang dasar hukum, tujuan serta sistematika dari laporan yang telah disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau yang biasa dikenal dengan ILPPD. Untuk ILPPD adalah ringkasan LPPD yang disampaikan kepada masyarakat. Adapun isi bab dari ILPPD ini, yang pertama ada pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini berisikan tentang definisi, kalau tidak definisi yaitu tujuan dari adanya ILPPD ini. Selanjutnya ada ringkasan dari capaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Di sini menjelaskan mengenai gambaran umum kinerja makro daerah dan kinerja urusan dari pemerintahan secara ringkas dan mudah dipahami oleh publik. Selanjutnya ada informasi keuangan daerah. Untuk informasi keuangan daerah ini berisikan tentang ringkasan dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasinya yang telah terlaksana di setiap tahunnya. Selanjutnya ada informasi prioritas dari pembangunan yang berisikan tentang ringkasan dari program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya. Selanjutnya ada informasi penting lainnya. Nah, untuk informasi penting lainnya ini berisikan terkait hal-hal yang relevan dan penting untuk diketahui oleh masyarakat. Serta yang terakhir ini ada penutup. Untuk penutup ini berisikan tentang kesimpulan untuk mengajak partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi struktur dari keuangan daerah atau APBD. Untuk APBD ini adalah anggaran pendapat belanja daerah yang dikenal dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Untuk struktur keuangan daerah di APBD umumnya terdiri dari yang pertama itu ada pendapatan daerah. Untuk pendapatan daerah itu terdapat pada sumber-sumber penerimaan daerah yang sah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau bisa disingkat dengan PAD yang berisikan tentang pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Untuk setiap penjelasannya diberikan menjadi 4. Yang pertama adalah pajak daerah, berisikan tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak parkir, pajak PBB P2, dan pajak BPH-TB serta pajak lain-lainnya. Untuk retribusi daerah itu berisikan tentang retribusi jasa umum yang biasanya digolongkan pada pelayanan kesehatan serta pasar, dan retribusi daerah jasa usaha yang biasa digolongkan oleh tempat rekreasi, parkir khusus, dan perizinan tertentu serta IMB atau HO. Untuk selanjutnya ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini berisikan tentang keuntungan dari BUMD atau dividen yang didapat dari saham. Dan lain-lain dari PAD yang sah ini meliputi hasil dari penjualan kekayaan daerah, jasa giro serta denda yang ada. Nah, selanjutnya ini ada pendapatan transfer. Untuk pendapatan transfer ini adanya pendapatan transfer dari pemerintahan pusat yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Untuk dana bagi hasil atau DBH adalah pajak PBB atau PPH serta sumber daya alam seperti migas,
mineral, kehutanan, dan perikanan. Untuk dana alokasi umum atau DAU itu berisikan hibah dari pemerintah pusat yang penggunaannya tidak ditentukan secara spesifik, melainkan untuk pemerataan fiskal. Serta untuk dana alokasi khusus atau DAK, ini adalah hibah dari pemerintah pusat yang penggunaannya spesifik untuk mendanai program serta kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional. Selanjutnya ada dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Hal ini mencakup untuk daerah tertentu, misalnya daerah Papua, daerah Aceh, dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk transfer antar daerah, ini melibatkan bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten atau kota. Nah, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini adalah hibah atau dana darurat dari pendapatan hasil kerjasama antara pihak swasta atau pihak negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang belanja daerah. Untuk belanja daerah ini adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dari daerah itu sendiri. Dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Untuk belanja operasional ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada belanja pegawai. Ini berisikan tentang gaji, tunjangan, honorarium ASN dan PNS. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa yang berisikan dari pembelian ATK, pembelian makan minum, perjalanan dinas, serta pemeliharaan. Dan selanjutnya ada belanja bunga yang berisikan tentang bunga utang, serta belanja subsidi. Belanja subsidi ini berisikan tentang bantuan kepada pihak ketiga agar harga jual produk atau jasa terjangkau oleh masyarakat. Serta belanja hibah yang berisikan tentang bantuan yang tidak mengikat kepada pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga itu terdiri dari organisasi serta masyarakat. Dan selanjutnya ada belanja bantuan sosial yang berisikan dari bantuan yang bersifat selektif dan tidak mengikat kepada individu atau kelompok masyarakat. Nah, pada belanja modal ini menjelaskan bahwa pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti pembangunan gedung, jalan, dan jembatan, serta pengadaan dari kendaraan dan alat-alat kantor. Untuk belanja tak terduga ini adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan oleh berulang-ulang. Untuk belanja transfer ini berisikan tentang belanja bagi hasil dari pajak atau retribusi kepada desa atau kabupaten atau kota lain, dan bantuan keuangan desa kepada desa atau kabupaten lain. Nah, selanjutnya di sini ada pembiayaan daerah. Untuk pembiayaan daerah ini adalah transaksi keuangan pemerintah daerah untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja surplus atau defisit kalori. Maaf, atau defisit dari pembiayaan daerah. Nah, untuk defisit ini dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan dan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan ini berisikan tentang sisa lebihnya perhitungan anggaran atau SILPA tahun lalu, itu adalah saldo kas akhir tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah pencairan dana cadangan, yang dimana ini adalah dana yang disisihkan untuk keperluan di masa depan, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penjualan aset dari BUMD, serta penerimaan dari pinjaman daerah, yang dimana pinjaman ini adalah pinjaman dari bank, pinjaman dari pemerintah pusat, serta atau pihak lainnya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah penerimaan kembali dari pemberian pinjaman. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan ini terdapat 4 tipe. Yang pertama adalah pembentukan dana cadangan, yaitu pengisian sebagian dari APBD untuk keperluan tertentu. Yang kedua ada penyertaan modal investasi pemerintahan daerah, ini mana adanya penanaman modal pada BUMD atau pihak ketiga. Yang ketiga adalah pembayaran pokok utang, yang dimana adanya angsuran pokok pinjaman. Dan yang terakhir adalah pemberian pinjaman daerah atau pemberi pinjaman kepada BUMD atau pihak lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal berikutnya untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Di sini adalah memberikan tanggapan bagaimana tanggapan DPRD terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh kepala daerah dari provinsi masing-masing.
Kebetulan saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di sini saya akan membahas apa tanggapan DPRD terhadap penyampaian LKPJ oleh Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut berita detiknews.com menjelaskan bahwa pejabat atau PJ Gubernur NTB yaitu Bapak Hasanuddin menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ itu pada tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi NTB yang diselenggarakan di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 bersama dengan PJ Gubernur juga menyampaikan bahwa sebagaimana yang sudah diketahui bersama, komisi telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ, baik itu berisikan saran, masukan, dan koreksi konstruktif atas hasil-hasil dari penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembentukan dan tugas umum pemerintahan sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, demikian lanjut dari mantan PJ Gubernur Sumatera Utara bahwa dirinya menyampaikan atas penghargaan kinerja komisi dan komisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana kedepannya eksekutif akan terus mengkaji dengan seksama poin demi poin catatan yang telah disampaikan dalam rekomendasi Dewan ini untuk kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi tercapainya serta mendapatkan optimal dari kinerja pemerintahan itu sendiri. Perlu diketahui, adapun tanggapan dari DPRD setelah dinyatakannya KPJ tersebut oleh PJ Gubernur. Berikut tanggapan DPRD terkait KPJ tersebut. Adapun catatan-catatan dari DPRD, yang pertama, Komisi 4 DPRD memberi catatan khusus terkait sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang sudah tertuang dalam LKPJ tahun 2024. Di sini terdapat realisasi anggaran infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sanitasi yang berada di bawah target kurang dari 80%. Serta yang kedua, di sini dijelaskan bahwa sebagian besar kerusakan infrastruktur, terutama di desa-desa terpencil, belum tertangani secara mendalam. Hal ini menjadi perhatian yang serius dan harus dilihat langsung oleh pemerintah daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catatan selanjutnya di sini adalah DPRD meminta provinsi atau pemerintah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat kolaborasi atau kerjasama dengan pihak swasta, dikarenakan pihak swasta dapat membantu atau menjadi investor dalam membangun serta dalam rangka pemerataan dan percepatan dari perbaikan infrastruktur itu tersendiri, karena pihak swasta merupakan sumber dana terbesar untuk pembangunan daerah. Keputusan DPRD ini berisikan rekomendasi yang telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk ditindaklanjuti, dan Wakil Gubernur dan OPD terkait menerima keputusan tersebut serta memiliki komitmen untuk menyusun program tindak lanjut dari catatan-catatan yang sudah diberikan berdasarkan masukan dari DPRD. Baik, selanjutnya di sini ada soal yang tertera bahwa untuk memberikan tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD anggaran pendapatan belanja daerah oleh kepala daerah provinsi masing-masing. Di sini saya menggunakan provinsi dari pemerintahan Nusa Tenggara Barat. Menurut detiknews.com yang sudah saya cari, pada 23 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atau DPRD bersama Banggar menyetujui Raperda dari pertanggungjawaban APBD yang menjadi perda pada tahun 2023 di tahun sebelumnya. Adapun beberapa poin penting dalam tanggapan DPRD ini yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah peningkatan dari realisasi pendapatan daerah sebagian dari bagian upaya penyehatan untuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, di sini adanya rekomendasi atau temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK agar adanya tindak lanjut untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Serta yang ketiga, ini terdapat permintaan agar Biro Hukum dapat melaporkan kasus atau sengketa yang sedang dihadapi guna penganggaran untuk penyelesaian dari kasus-kasus yang ada. Selanjutnya di bagian catatan keempat atau tanggapan keempat berisikan tentang permintaan agar Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Keuangan Daerah BKD dapat memperbarui data pegawai non-ASN atau P3K untuk mencerminkan kebutuhan real terhadap belanja gaji daerah. PJ Gubernur Bapak Hasanuddin merespon hal ini secara positif serta menegaskan bahwa masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pengelolaan aset, investasi, dan kepegawaian akan diperbaiki di anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 yaitu tahun selanjutnya. Pada awal 2025, DPRD menyampaikan sejumlah kritik keras terhadap penyusunan APBD 2025 atau anggaran pendapatan belanja daerah di tahun 2025. Yang pertama yaitu kritiknya adalah pada penyusunan proses itu terburu-buru dan asal-asalan, yang dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau anggota DPRD Bapak Muhammad Nasib Ikroman fraksi dari Partai Perindo menilai bahwa penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 dilakukan secara tergesa-gesa dan bahkan ditetapkan sebelum Permendagri terbaru tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam APBD ini terdapat penyesuaian yang terburu-buru dan pembuatan yang asal-asalan karena tidak terinci dan tidak terarah kepada Permendagri terbaru. Yang kedua, adanya anggaran yang bisa disebut atau aji mumpung. Di sini dijelaskan bahwa Bapak Indra Jaya Usman atau fraksi dari Partai Demokrat menyatakan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 itu cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan transisi politik yang dimana bukan untuk pengurangan kemiskinan, kesehatan atau pendidikan, karena dalam tinjauan Komisi 3 dan 4 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini meliputi beberapa tanggapan. Yang pertama, ini terdapat bahwa belanja lewat tahun di RSUD Nusa Tenggara Barat atau Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat sebesar kurang lebih dari 193 miliar yang meningkat dari awalnya 38 miliar di tahun 2023. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai praktik dari pengelolaan dana BLUD dan perlunya audit khusus dari hal pengeluaran dana tersebut. Selanjutnya untuk pendapat di sini tertera bahwa total utang per tahun 2024 garing 2025 bisa mencapai lebih dari 400 miliar. Hal ini termasuk dari sejumlah biaya proyek fisik DAK yang belum tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam hal ini meminta pemeriksaan khusus dari Inspektorat dan BPKP serta rapat gabungan pengawasan terkait utang tersebut dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1
tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Hal ini juga termasuk dalam pemangkasan dana perjalanan dinas, operasional, dan acara seremonial. Untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD atau tindak lanjut yang dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pertama adalah audit mendalam oleh Inspektorat atau BPKP terkait utang di Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD. Selanjutnya ada penanganan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan BPKP untuk mencapai opini WTP. Selanjutnya yang ketiga, adanya revisi dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD agar lebih pro terhadap rakyat serta fokus pada kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk yang keempat, di sini terdapat efisiensi anggaran pada sesuai ketentuan pusat. Hal ini bertujuan agar setiap anggaran yang ada itu terdata dan tidak digunakan secara semena-mena. Yang terakhir, ini nomor 5, adanya transparansi terkait kasus hukum dan status utang dari pemerintahan daerah itu sendiri, dengan tujuan agar tidak adanya hal-hal yang ditutupi pada setiap kasus atau kegiatan program yang dilaksanakan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester kali ini. Jika ada salah kata atau salah dalam hal penjelasan, itu dikarenakan saya belum terlalu menguasai dalam bidang hal ini dan masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk bimbingan yang sudah selalu diberikan oleh Bapak Profesor, dan terima kasih untuk rekan-rekan sesama pelajar yang sudah memberikan support. Saya ucapkan terima kasih selalu. Semoga kita semua tetap diberikan kebahagiaan, kesehatan, serta umur panjang untuk menjalani setiap siklus kehidupan yang ada, serta bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Salam Pancasila dan selalu semangat.